Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dava Hersa Nugraha, NPM 2019 435.067. Di sini saya akan mendemokan aplikasi yang berjudul Sistem Pendukung Keputusan Pemilihan Karyawan Terbaik menggunakan metode SAW pada kedai roti Bakarin Bun. Sebelum masuk ke aplikasi NetBeans ya, kita harus menyalakan dulu SAM-nya. Kita nyalakan Apache dan MySQL-nya. Jika sudah aktif, lalu masuk ke NetBeans-nya. Lalu kita running saja aplikasinya. Ya, di sini sudah running aplikasinya. Ini adalah tampilan login dari aplikasi sistem pendukung keputusan karyawan terbaik Bakarin Bun. Di sini ada username dan password. Kita isi saja username-nya admin, passwordnya 123456. Di sini username dan password sudah tersedia. Lalu klik button masuk. Berhasil login. Ya, ini penampilan beranda dari aplikasi ini. Di sini ada form menu utama, ada form cetak data, dan ada form tentang. Pertama-tama sebelum mengolah data, kita harus menginput dulu datanya, yaitu menginput data pada form data karyawan. Ya, data karyawan ini berisi data-data karyawan yang bekerja pada Bakarin Bun, kedai Bakarin Bun. Lalu kita masukkan data yang ingin di-input. Riko, kita tulis nama, NIK, jabatan, pilih agama, pilih jenis kelamin, lalu masukkan nomor telepon, lalu masukkan alamat, RT, RW, kecamatan, kabupaten, kota. Jika data sudah diisi, lalu admin mengklik button tambah. Data pun berhasil disimpan dan terlihat pada tabel data karyawan. Lalu, jika admin ada kesalahan dalam penginputan data, admin bisa merubahnya dengan cara klik data yang ingin dirubah. Misalkan Riko ingin diubah NIK-nya, misalkan kita ubah 19, atau agamanya bisa dirubah. Jika sudah dirubah, lalu kita bisa klik button ubah dan data berhasil diubah. NIP dan agama sudah berhasil dirubah. Lalu jika ingin menghapus data, jika admin ingin menghapus data, caranya kita klik data yang ingin dihapus. Misalkan ini Risma, lalu klik button hapus. Yakin ingin menghapus data? Ya.
dan data berhasil dihapus. Lalu jika ingin mengosongkan text field, kita tinggal tekan saja button bersihkan. Lalu text field sudah kosong. Nah, dan jika ingin mencari data karyawan, bisa banget nih. Carinya berdasarkan ID, nama, NIP atau jabatan. Misalkan kita pengen cari yang namanya Riko. Ya, data berhasil muncul. Lalu, jika sudah menginput data yang ingin dinilai, kita kembali menu utama, lalu masuk ke nilai kriteria. Nilai kriteria ini berfungsi untuk menilai karyawan sesuai dengan kriteria-kriteria yang ada yang atau sudah disediakan. Di sini kriterianya kriteria 1, kehadiran, sikap, keahlian, pelayanan, dan pengetahuan produk. Di sini kita masukkan nilainya. Di sini ada nilainya sangat buruk, cukup, bagus, dan sangat bagus. Yang sangat buruk itu nilainya 0,2, buruk itu nilainya 0,4, cukup nilainya 0,6, bagus nilainya 0,8, sangat bagus nilainya itu 1. Kita nilai berdasarkan data yang ada. Misalkan Riko, yang tadi sudah kita input, Riko, kita klik, lalu isi bulan dan tahun penilaian, lalu kita masukkan nilainya. Jika sudah dimasukkan nilainya, kita klik button tambah dan data pun berhasil disimpan. Ya, Riko sudah ada di tabel data nilai kriteria. Langkah selanjutnya adalah normalisasi. Di sini form normalisasi ini untuk menormalisasikan data yang sudah dinilai. Caranya, admin mengklik button cari, lalu mengklik data yang ingin dinormalisasikan. Jika data sudah masuk pada form, lalu tekan tombol normalisasi. Ya, di sini sudah ada hasil normalisasinya. Jika sudah, klik button simpan. Data normalisasi Riko sudah tersimpan di dalam tabel normalisasi data. Kita lanjut ke step terakhir, yaitu pemeringkatan. Nah, di pemeringkatan ini, sebelum masuk ke pemeringkatan, kita harus mengisi dulu bobot yang kita sudah tentukan oleh Bakarinbun, sudah ditentukan oleh Bakarinbun. Di sini bobot yang pertama nilainya 30%. Kriteria pertama 30%, kriteria kedua 30%, kriteria ketiga 10%, kriteria keempat 20%, kriteria kelima 10%. Jika sudah diisi bobotnya, lalu kita cari data yang ingin diperingkatkan. Data yang tadi ada Riko, kita klik saja. Terus normalisasinya juga sudah muncul, langsung kita hitung saja dengan klik button hitung. Di sini hasilnya 0,6. Jika hasil sudah terlihat, langsung klik button simpan. Dan data berhasil disimpan. Di sini Riko berada di peringkat ke-12. Jika ingin
mencetak peringkat, tabel peringkat, klik button print. Ya, ini adalah output dari tabel peringkat. Lalu jika ingin menghapus data, di sini dihapusnya berdasarkan periode. Kita tulis saja periode mana yang ingin kita hapus. Sama periode 1. Lalu klik button hapus. Karena di sini saya takutnya ini datanya ingin dipakai, maka saya tidak hapus. Jika sudah pemeringkatan, kita masuk ke menu cetak data. Cetak data ini berfungsi untuk mencetak data yang sudah diolah sebelumnya. Di sini kita bisa mencetak data karyawan, bisa mencetak nilai kriteria, bisa mencetak sertifikat. Sertifikat ini berfungsi untuk mencetak sertifikat karyawan terbaik yang peringkat pertama. Lalu bisa mencetak tabel pemeringkatan. Yang pertama, kita cetak data karyawan. Ini output dari cetak data karyawan. Yang kedua ada nilai kriteria. Yang ketiga di sini yang pemeringkatan dulu. Di sini ini adalah output dari pemeringkatan. Yang peringkat pertamanya adalah EK. Lalu yang terakhir sertifikat. Nah, di sertifikat ini kita bisa cetak berdasarkan periode. Kita tuliskan saja periode 1. Periode 1 tadi EK yang mendapatkan yang mendapatkan penghargaan karyawan terbaik. Kita langsung cetak. Ya, di sini adalah output dari cetak sertifikat karyawan terbaik diberikan kepada EK pada periode 1. Lalu yang terakhir di sini ada form tentang. Form tentang ini berfungsi untuk informasi tentang aplikasi ini. Mungkin itu saja demo aplikasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.